Umumnya kita ini kada wani memberi orang saleh itu duit, kada wani. Menyawani memberi juga mah menyuruh maka sampai yang hajat nanya memberi 100.000. Memberi wara itu kada wani. Tapi kalau urusan membangun masjid wani aja 100 juta. Wani aja mula pesantren 1 miliar wani aja. Padahal di akhirat memberi syafaat ini manusia ini. Kada pesantren itu kada, kada masjid itu kada. Nah, jadi jangan samuaan sedekah itu digunakan untuk macam-macam bangunan itu. Mesti ada ini orang-orang yatim, ada orang-orang salih, ada orang-orang fakir yang takwa kepada Allah. Itu mesti diberi duit juga. Beri duit wara, jangan disuruhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa li ahadi ummatihi minal ulama was-salihin syafa'atun aidan hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsara min Rabi'ata wa Mudhar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuqalu lirrajul kum ya fulan fasfa' fayakumur rajul fayashfa'u lil qabilah wa li ahli baiti wa lirrajuli warrajulain ala qadri amalih. Wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan min ahli jannah yushrifu yaumal qiyamah ala ahli nar fayunadihi rajulun min ahli nar wa yaqul ya fulan hal ta'rifuni fayaqulu la wallah ma a'rifuka man anta fayaqul ana alladhi mararta bi fid dunya fastasqaitani syarbata ma'in fasaqaitu qala qad arabtu qala fashfa'li biha inda rabbik fayas'alullah ta'ala dzikrah fayas'alullah ta'ala dzikruhu wa yaqul inni ashraftu ala ahli nar فناداني رجل من أهلها فقال هل تعرفني فقلت لا من أنت فقال أنا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لي عند ربك فشفعني فيه فيشفعه الله به فيؤمر به فيخرج من النار. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقوم بين يدي ربي عز وجل فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يوم يقوم ذلك المقام غيري إلى آخره. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan bagi satu persatu umat beliau sallallahu alaihi wasallam dari para ulama dan orang-orang saleh terdapat syafaat juga. Jadi bukan hanya Nabi yang memberi syafaat, tetapi para ulama, orang-orang saleh itu pun mereka diberi mandat untuk memberikan syafaat kepada umat manusia lainnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata bi syafaati rajulin min ummati aktsaru min Rabi'ata wa Mudhar. Artinya akan masuk surga dengan syafaat seorang laki-laki dari umatku lebih banyak daripada suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Sahabat bertanya, apakah itu lain lagi dengan syafaat engkau wahai Rasulullah? Ujar Nabi, lain lagi syafaatku. Ini ada seseorang dari umatku yang dia itu diberi Allah kekuasaan, wewenang untuk memberikan syafaat
kepada orang lain lebih banyak daripada suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Artinya ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Satu orang ini bisa memberi syafaat yang lainnya itu. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan seorang laki-laki di sini ialah Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Jadi seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni itu, beliau bisa memberi syafaat sebanyak orang yang ada di kabilah Mudhar dan Rabi'ah. Artinya sekampungan, seberapa kampung. Nah, beliau bisa memberikan syafaat di akhirat itu. Belum lagi syafaat sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Umar bin Affan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Nah, itu jelas lebih lagi daripada itu. Diberi Allah kekuasaan untuk memberikan syafaat kepada muslimin muslimat lainnya itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirrajul qum ya fulan fashfa' fayakumur rajul fayashfa'u lil qabilah wali ahlil baiti walir rajuli walir rajulaini ala qadri amalih. Artinya dikatakan kepada seseorang di hari kiamat itu, bangunlah wahai fulan, lalu berikanlah syafaat. Maka laki-laki itu bangun, lalu ia memberi syafaat bagi kabilah, sekampungan inya, sasukuan inya. Kabilah itu suku. Nah, suku kan ada suku Banjar, ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku apa-apa tuh. Nah, sasuku kabilah itu. Ada yang bisa memberi syafaat bagi kabilah, sasukuan inya diberinya syafaat. Ini macam kayak ya kada sejauh-jauh, misal di Banjar, di Banjarmasin itu ada kumpulan orang Berabai. Nah, di Jawa itu pulang ada perkumpulan orang-orang Banjar. Nah, itu ya sasuku ngarannya. Nah, di mana kita di Makkah itu ada perkumpulan orang-orang Jawa. Ada perkumpulan orang-orang kita Banjar ini ada. Nah, ini kalau memberi syafaat sasukuannya itu. Ada yang hanya diberi wewenang syafaat untuk keluarga. Nah, keluarga. Ikam beri syafaat kula-kula ikam situ cari kula-kula ikam nang ada cukup amal, cari kula-kula ikam nang bakal makan neraka, beri syafaat. Nah, kula-kula ada bagi satu orang, ada seekong aja kawa menolong orang. Ikam diberi kemampuan untuk memberi syafaat cuma untuk satu orang, seekong aja kawa dibawanya. Berarti masuk surga seekong aja kawa membawa orang. Dan bagi dua orang, ada juga dua orang aja kawa. Bersih anak tiga, diberi syafaat kemampuan hanya hingga dua. Nah, ngalih benar memilih mana yang ditinggal dengan anak nih. Menurut kadar amalnya, menurut kadar amal orang yang ini. Bila orang ini kedudukannya tinggi di sisi Allah, maka banyak ini diberi wewenang untuk memberi syafaat itu. Orang ini mulia kedudukannya di sisi Allah, maka banyak juga yang dibawanya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan min ahlil jannah yusrifu yaumal qiyamah ala ahlin nar wa yunadihi rajulun min ahlin nari wa yaqul ya fulan hal ta'rifuni fayaqul la wallahi ma a'rifuk man anta fayaqul ana alladhi mararta bi fid dunya fastasqaitani syarbata ma'in fasaqaituk qala qad arabtu qala fashfa' li biha inda rabbik fayas'alullaha ta'ala dhikruhu wa yaqul inni ashrabtu ala ahlin nar fanadani rajulun min ahliha فقال هل تعرفني فقلت لا من أنت فقال أنا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لي عند ربك فشفعني به فيشفعه الله فيؤمر به فيخرج من النار.
Artinya, sesungguhnya seorang laki-laki dari penghuni surga melihat dari atas pada hari kiamat kepada penghuni neraka. Nah, orang surga ininya ada diberi kelebihan oleh Allah. Ini kau melihat neraka. Kau melihat neraka. Enak perjalanan lah kita melihat neraka. Kalau ada kula-kula tinggal di situ, kalau ada kawan-kawan di situ, perjalanan melihat neraka, melihat orang yang disiksa, dihukum. Lalu ia dipanggil oleh seorang dari penghuni neraka, seraya berkata, wahai si fulan, yang dalam neraka ini baku ciak, yang dalam neraka ini berteriak, oh si fulan yang di atas, apakah kamu mengenalku? Bilang dulu lawan aku yang disiksa di neraka ini. Nah. Lalu laki-laki dari penghuni surga tadi menjawab, tidak demi Allah, saya tidak mengenalmu. Oh, ada tahu lawan ikam? Siapa ikam itu? Nah. Siapakah kamu? Lalu laki-laki dari penghuni neraka tadi menjawab, aku adalah orang yang kamu melewati aku di dunia, lalu kamu minta minum kepada aku seteguk air, maka aku beri minuman kepadamu. Ingatlah ikam dulu kehausan nak minta banyu, aku beri banyu dalam dunia itu. Ingatlah ikam aku biarkan minum di warung dulu tuh. Laki-laki penghuni surga tadi berkata, aku telah kenal. Oh ingat, aku dulu pernah diberi ikan makanan, diberi ikan duit, diberi ikan banyak, pernah. Aku telah kenal. Laki-laki dari penghuni neraka berkata, mohonkanlah syafaat bagiku, dengan demikian itu pada Tuhanmu. Coba bang aku ini tolong supaya dikeluarkan dari neraka nih. Nah urusakan lawan Tuhan tuh, supaya aku dikeluarkan dari neraka ini. Maka laki-laki dari penghuni surga itu memohon kepada Allah Ta'ala seraya berdoa. Nah, laki-laki penghuni surga tadi, ini orang surga itu napainya hendak dikabulkan Tuhan. Orang dalam surga. Lalu aku seraya berdoa, sesungguhnya aku melihat kepada penduduk neraka, lalu aku dipanggil oleh seseorang laki-laki dari penghuninya. Ia berkata, apakah kamu mengenalku? Lalu aku menjawab, tidak, siapakah kamu? Laki-laki dari penghuni neraka itu berkata, aku adalah orang yang kamu pernah minta minum kepadaku di dunia, lalu aku memberi minuman kepadamu. Maka mohonkanlah syafaat bagiku di sisi Tuhanmu. Maka berilah syafaat kepadaku pada orang itu. Maka Allah memberi syafaat kepadanya pada orang itu, lalu disuruh dengannya, lalu ia dikeluarkan dari api neraka tadi. Jadi ini mengurusakan lawan Tuhan. Orang surga ini berdoa lawan Tuhan, dikabulkan Tuhan. Ya Allah, itu ada di neraka orang yang pernah berjasa lawan hamba dalam dunia, maka berilah hamba syafaat untuk bisa menolongnya. Nah, jadi Tuhan keluarkan dia, bangkitkan dia dari neraka. Nah, jadi ini artinya hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau bersedekah itu bersedekahlah kepada orang yang takwa lawan Allah. Nah, kalau hendak memberi hadiahlah kepada orang yang takwa kepada Allah. Ini kini di akhirat dibantunya. Nah, kalau orang takwa ininya mati ke surga, kita di sana susah, kita bisa minta bantuan, minta syafaat kepadanya. Makanya jar Nabi, kalau engkau memberi, berilah kepada orang yang takwa. Karena itu bisa diharapkan syafaatnya di akhirat kaina. Nah, jadi bersedekah, berwakaf, berhadiah itu membangun sekolahan, membangun masjid, membangun pesantren. Nah, itu perlu juga sebagai amal jariah, sebagai amal jariah. Tapi di akhirat kayaknya masjid pesantren itu nya kada memberi syafaat. Nya kada ada di pesantren surga kada ada lagi. Di surga itu kada ada lagi masjid, kada ada lagi pesantren, nya kada kau memberi syafaat. Cuma bersedekah untuk masjid, untuk pesantren itu jadi amal jariah. Jangan semuaan di situ duit dihabiskan. Nah, sebagian di duit ini diberiakan kepada orang-orang yang saleh, kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Karena itu yang bisa menolong kita di waktu di akhirat.
Itu yang bisa membantu. Kada masjid itu kada pesantren itu kada gini membantu di akhirat. Yang bisa memberi syafaat itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi umumnya kita ini kada wani memberi orang saleh itu duit, kada wani. Menyawani memberi juga menyuruh maka sembahyang hajat nah hanya memberi 100.000. Memberi wara itu kada wani. Tapi kalau urusan bangun masjid wani aja 100 juta, wani aja mulai pesantren 1 miliar wani aja. Padahal di akhirat memberi syafaat kena manusia ini. Kada pesantren itu kada masjid itu kada. Nah, jadi jangan samuaan sedekah itu digunakan untuk macam-macam bangunan itu. Mesti ada ini orang-orang yatim, ada orang-orang salih, ada orang-orang fakir yang takwa kepada Allah. Itu mesti diberi duit juga. Beri duit wara, jangan disuruhi. Jangan disuruhi. Ini beri 1 juta, bacakan jasa hatam Quran. Lah apa pada hatam itu Quran bacakan. Disuruh dulu hanya diberi duit. Jadi pahalanya habis sudah dunia kada ada lagi. Yang dimaksud bahari itu hadiah mutlak. Memberi wara kalau ada iming-iming apa-apa, kalau ada suruhan apa-apa. Nah itu jarang ada orang nang wani. Jarang ada orang beri duit 1 juta. Memberi wara itu ngalih mencari manusia. Zakat lain lagi, zakat itu kewajiban. Zakat itu kewajiban kita. Kalau kata dikalawarakan kita dimakannya zakat itu di akhirat kita. Ini hadiah sedekah. Yang semata-mata kita menginginkan agar di akhirat kita dapat syafaatnya. Kalau inya itu menjadi ahli surga, kita susah di sana. Nah jadi kebiasaan kita itu kada wani memberi orang itu duit. Namun memberi bangunan itu wani aja. Memberi masjid wani benar, memberi kaumnya kada wani. Bila cakanya kada ada kaum siapa nama haragu masjid itu. Nah, bangun masjid misalnya kaumnya diumrahkan kah? Nah, kaumnya digaji sebulan berapa umpamanya. Maulama ini memberi kaumnya kada wani. Membangun masjidnya wani aja 1 miliar misalnya. Padahal masjid itu kada ada berfungsi, kada bagus, mungkin kada ada kaumnya, nang tukang azannya, kadang-kadang si kaum jadi imamnya, si kaum itu juga tukang sapui, kaum itu juga. Nah memberi kaum kada wani, paling wani berzakat kan setahun sekali. Nah itu cara berpikir nang salah ngarannya. Kita pandang hanya amal jariah. Memberi kaum yang beri makannya habis saya pahalanya. Memberi masjid lawas sampai mati ada pahalanya. Bujur aja itu. Tapi kaumnya punya ke surga, kena mati kita ke neraka, ini mau angkat di neraka. Masih kaum yang kita beri ini. Nah macam ini contohnya. Nah karena suah memberi minum aja. Karena suah memberi minum, nah kawa memberikan syafaat. Nang diberi minum itu disuruhnya minta lawan Tuhan. Nah itu ahli surga itu mengabul doa. Mintakan lawan Tuhan yang aku di neraka nah dimintakannya lawan Tuhan dikabulkan oleh Allah. Lalu disuruh dengannya lalu ia dikeluarkan dari api neraka. Ya ada kisah kisah 2-3 laki-laki. 3 laki-laki ini orang yang sosial, orang alim, orang nang gugur disabilillah. Gugur disabilillah jihad. Hendak masuk surga bertiga nih. Bertiga. Datang malaikat. Dia malaikat icang nang bertiga nih siapa nah hendak berdahulu ke surga. Ujar nang laki-laki nang sosial ini, aku dulu ke surga. Nah pagaran kamu nak ke surga berdahulu. Aku sosial, aku banyak bantu ini, maulah masjid, maulah macam-macam. Jadi aku nang mestinya ke surga dahulu. Ujar malaikat, siapa nang madahakan lawan ikam? Membantu masjid itu baik, membersedekah bagus, siapa nang madahakan? Ini tuan guru nih yang madahakan nah. Nah mestinya tuan guru berdahulu nang ke surga kada mau ikam. Kada mau ikam. Biar nang orang gugur fisabilillah, aku nang ke surga malaikat berdahulu. Aku ini baru muran darah mati tekana pedang orang membela agama Islam. Mestinya aku nang dulu masuk surga itu. Ujar malaikat siapa garang nang madahkan lawan ikam bajihad itu surga balasannya. Tuan guru juga madahkan. Nah mestinya tuan guru juga nang ke surga itu berdahulu. Jadi jarang badua ini mengkait tuan guru ya berdahulu. Berdahulu tuan guru tadi. Si alim ini berdahulu sampai di pintu surga.
Udah si alim kada pantas aku nih masuk surga berdahulu. Aku nih maajar di dunia dahulu, melajari orang di dunia. Sinang sugih tadi mau ongkusi aku. Aku di dalam dunia maajar bisukan tengah hari malam maajar ilmu, tapi urusan rumah tanggaku nang sugih tadi nang mau ongkusi, sehingga aku kada bercarian lagi tahu maajar aja karena ada nang mau ongkusi rumah tangga nang si sugih tadi. Kada pantas aku masuk surga pada dahulu, baik nang sugih tadi ada dahulu akan. Nah jadi orang alim tadi mundur juga. Ya wahai malaikat nih baik nang sugih najen nang surga dahulu. Kenapa? Di malaikat aku tuh kada kawajo maajar. Dah kayaknya kali inya mau ngungkusi anakku, biniku inya samuan mau ngungkusi. Jadi kada patut aku berdahulu. Nah, jadi orang nang sugih nang kaya tadi nang berdahulu masuk ke dalam surga. Nah, kenapa? Berkat syafaat orang nang berilmu ini juga. Nang berilmu ini bakalah aturannya si din berdahulu. Nah, cuma karena syafaatnya lalu si orang sugih tadi nang berdahulu. Nah, itu contohnya sama lawan nang orang yang pernah berjasa kepadanya lalu dia minta bantuan bahwa dilepaskan daripada siksa atau huru-hara di hari kiamat itu. Dari Anas ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalun nas khurujan idza bu'itsu wa ana khatibuhum idza wafadu wa ana mubasysyiruhum idza ya'isu liwa'ul hamdi yawma idin biyadi wa ana akramu waladi adam ala rabbi wala fakhra. Artinya aku adalah orang yang pertama keluar dari kalangan manusia apabila mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Aku adalah juru bicara mereka apabila mereka datang kepada Allah. Karena waninya menghadap Allah itu. Nabi kita aja nang kau bebandir. Nabi Ibrahim tuh kayak apa hebatnya, Nabi Adam, Nabi Musa. Di sana kalau kau berpandir. Jadi juru bicaranya yang bisa berpandir lawan Allah itu hanya Nabi kita. Ana khatibuhum. Aku adalah pemberi berita gembira kepada mereka apabila mereka putus asa. Nah, ini sudah putus asa sudah. Putus asa. Amal kebaikan sudah ringan, amal kejahatan sudah menang. Putus asa. Kayaknya aku kan neraka sudah mati. Nah ini amal sudah kalah. Nah nabilah yang memberati timbangan kebaikan itu sehingga ini jadi selamat. Bendera pujian pada hari itu di tanganku. Aku adalah yang termulia dari anak Adam atas Tuhanku dan tidak ada kesombongan bagiku. Nabi artinya berkisahnya. Nabi ini berkisah tentang kemuliaan sidin. Bukan sombong kada aja Nabi. Bukan sombong. Jadi berkisah bahwa aku orang paling mulia, aku orang yang ini, aku orang itu, bukan sombong kada. Nah, cuma supaya ikam tahu bahwa itulah kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Nabi berkisah-kisah itu bukan Nabi bagak kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni aqumu baina yaday rabbi azza wa jalla fa uksahullatan min hulalil jannah thumma aqumu an yaminil aras laisa ahadun minal khalaiq yaqumu dzalikal maqam ghairi. Artinya sesungguhnya aku berdiri di hadapan Tuhanku azza wa jalla, lalu aku diberi pakaian dari pakaian-pakaian surga. Kemudian aku berdiri di sebelah kanan aras Allah. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang berdiri di tempat itu selain aku. Nah, ini kemuliaan Nabi kita lagi. Nah, kekhususan Nabi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang kada diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sekelompok dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menunggu beliau. Lalu beliau keluar, sehingga ketika beliau dekat dengan mereka, maka beliau mendengar mereka tukar pikiran. Sahabat ini bertukar pendapat, muzakarah aja kita, membahas sesuatu masalah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar pembicaraan mereka. Sebagian mereka berkata, menakjubkan sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan dari makhluknya seorang kekasih. Dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Jadi jarang saya kong nih, menurut pendapatku Nabi yang paling mulia itu sudah Nabi Ibrahim.
itu kekasih Allah, Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Khalilur Rahman. Dan sampai di dalam kubur ditanya, waman Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim itu? Waman Ibrahim Al-Khalil. Pertanyaan munkar nakir kepada orang mati nih. Siapa itu Ibrahim Al-Khalil? Siapa itu Ibrahim Al-Khalil? Apa jawaban kita di situ? Abi kita kan, abah kita. Maksud abah itu abah agama artinya. Yang lain berkata, apa yang lebih menakjubkan daripada pembicaraan Nabi Musa? Dia berbicara dengannya sesuatu pembicaraan. Kalau menurut aku Nabi Musa itu lebih hebat juga, karena dia bisa bicara dengan Allah. Yang lainnya kan ada. Yang lain berkata, maka Nabi Isa adalah kalimatullah dan ruhnya. Kalau menurutku Nabi Isa itu Nabi yang langsung Allah meniupkan ruhnya ke dalam Maryam. Yang lain berkata Adam dipilih oleh Allah. Menurutku Adam itu langsung dibikin oleh Allah. Kada melalui abah mama. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam, dan beliau bersabda, qad sami'tu kalamakum wa ta'ajjubakum, inna Ibrahim khalilullah wa huwa kadzalik, wa Musa najiyullah wa huwa kadzalik, wa Isa ruhullah wa kalimatuhu wa huwa kadzalik, wa Adam istafahullah wa huwa kadzalik, ala wa ana habibullah wa la fakhra, wa ana hamilu liwa'il hamdi yawmal qiyamah wa la fakhra, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in yawmal qiyamah wa la fakhra, wa ana awwalu man yuharriku halqal jannah fayaftahullah li fa'adkhuluha wa ma'i fuqara'ul mu'minin wa la fakhra, wa ana akramul awwalin wal akhirin wa la fakhra. Nah, ujar Nabi, artinya aku telah mendengar pembicaraan kalian. Aku mendengarkan pepandiran tadi ya Nabi, dan kekaguman kalian. Saya mengagumi Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah, mengatakan Nabi Musa karena dia langsung bisa berbicara dengan Allah. Saya mengagumi Nabi Isa karena dia ruhullah. Aku mendengar semuaan itu jar Nabi. Sesungguhnya Ibrahim adalah kekasih Allah, dan ia memang demikian. Memang demikian jar Nabi. Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Musa adalah orang yang dibisiki oleh Allah, dan ia memang demikian. Musa lah yang bisa berbicara dengan Allah. Dan Isa adalah ruhullah dan kalimatnya, dan ia memang demikian. Dan Adam telah dipilih oleh Allah Ta'ala, dan ia memang demikian. Jadi Nabi yang samuan yang bicarakan tadi itu bujur. Samuan yang panjarakan tadi aku mendengar, dan memang demikian. Ingatlah ya Nabi, aku adalah kekasih Allah, dan tidak ada kesombongan bagiku. Jadi Nabi kadang aku mensombong, nah aku ini kekasih Allah juga, dan aku adalah pembawa liwa'ul hamdi pada hari kiamat. Karena di hari kiamat itu ya Nabi, aku yang membawa panji-panji itu. Nabi-nabi semuaan di bawahku. Nabi siapapun semuaan di bawahku ya Nabi. Aku yang memegang panji-panji, tongkat komando itu di tanganku, bahasa kitanya. Tongkat komando tuh. Misal kepala tentara tuh ada yang berisi tongkat komando. Itu pemimpin tentara itu. Semua yang lain yang ada isi tongkat itu tunduk lawan yang berisi tongkat komando itu. Nah, itu laksana liwa'ul hamdi. Jar Nabi di hari kiamat itu aku kan yang memegang tongkat komando itu. Semua nabi lain tunduk kepadaku. Dan tidak ada kesombongan bagiku. Kada sombong bang aku ya Nabi, kada sombong. Dan aku adalah orang pertama pemberi syafaat, dan orang yang pertama diberi syafaat. Artinya Nabi orang yang pertama memberi syafaat kepada manusia,
beliaulah orang yang pertama yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Nah, nabi-nabi lain mana ada beparat, mana ada wani bepandir lawan Tuhan. Dan tidak ada kesombongan bagiku. Dan aku adalah orang pertama yang menggerakkan bundaran di pintu surga, yang mengetuk pintu surga. Ini lawang tuh diumpamakan pintu surga itu dengan lawang di dunia nih. Lawang orang bahari itu ada kayak lingkaran yang rantai ini tuh, nah sagan mengatuk lawang. Nah kalau bergantung biasa nang ini bila mengatuk, nah itu dipukulakan ke lawang tuh. Nah mengatuk lawang ini kan berbunyi, lawangnya kandal. Ada spesial wasi bulat. Nah itu digutak-gutak supaya mendengar nang di dalam. Nah di surga itu ya macam itu. Surga itu berkunci. Kadang kau membukanya. Nah jadi akulah jalan Nabi orang pertama yang menggerakkan bundaran di pintu surga, maka Allah membuka bagiku pintu surga itu. Lalu aku memasukinya dan bersamaku orang-orang mukmin yang fakir. Orang-orang mukmin yang fakir yang taat kepada Allah. Ini terdahulunya ke surga nang fakir nang taat ini. Kenapa? Karena kada banyak pikul tanggung jawabnya. Kada tenang dipertanggungjawabkannya. Rumah mengontrak, kendaraan ada bisi, baju kada banyak, pakaian kada banyak. Ngapain bertanggung jawabannya di sisi Allah? Memang kita bisi rumah 5-6 buah. Nah, berapa tanggung jawabnya? Bisi kendaraan, bisi macam-macam, toko macam-macam. Kadudin itu ke surga, urusan banyak. Dan di mana aja nih tuh orang naik haji kapan banyaknya barang, pelambatnya itu urusan. Orang dua buting aja bawa tas, ini 10 pelambatnya nih. Pemeriksaannya banyak. Nah jadi jar Nabi, aku yang memulai masuk surga itu bersama orang-orang mukmin yang fakir, dan tidak ada kesombongan bagiku. Dan aku adalah orang yang termulia di antara orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, dan tidak ada kesombongan bagiku. Jadi Nabi kita ini supaya sahabat-sahabat ini tahu bahwa Nabi kita itulah Nabi yang paling mulia di sisi Allah, Nabi yang paling banyak diberi kekuasaan oleh Allah. Ayo mengagumi nabi-nabi lain, kagumi Nabi Ibrahim, kada apa-apa, disuruh aja kita mengagumi Nabi Musa karena beliau bisa berbicara dengan Allah. Kita mengagumi Nabi Isa, tapi kita harus ingat bahwa semuaan itu nabi-nabi di bawah komando Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi kita mengingatkan itu supaya jangan ada nabi-nabi lain yang dianggap lebih hebat daripada Nabi kita. Nah kemudian sifatul haud, ini sifat tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andal zikri Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك